Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari. Sebelum kita memasuki ibadah raya, ada beberapa pengumuman. Ibadah raya online di GB Salemba diadakan sebanyak 3 kali. Ibadah pertama pukul 8 pagi, ibadah kedua pukul 10.30, dan ibadah yang ketiga pukul 18 WIB. Mari sama-sama kita rasakan hadirat Tuhan di setiap ibadah raya yang ada. Mengakhiri tahun 2020, mari kita sama-sama berdoa. GB Salemba mengadakan Morning Blessing, yaitu doa bersama via Zoom, setiap hari Sabtu jam 5 pagi. Mari sama-sama kita ambil bagian dalam kegerakan doa ini. Akan diadakan doa puasa bersama, mulai dari tanggal 7 sampai dengan 27 Desember 2020, dengan pokok doa sebagai berikut. Keamanan NKRI, damailah Indonesiaku. Penyelesaian pandemi COVID-19. Ancaman resesi ekonomi global. Pencurahan Roh Kudus secara besar-besaran dan menyeluruh di era Pentakosta ketiga. Penyelesaian amanat agung Tuhan Yesus. Pilkada serentak tanggal 9 Desember 2020. Mari sama-sama kita ikuti setiap kegerakan Tuhan yang ada di tempat ini. Ibadah malam Natal akan diadakan pada tanggal 24 Desember 2020, jam 6 sore via Zoom dan YouTube. Diharapkan bagi setiap kita untuk mempersiapkan lilin di rumah masing-masing. Dan pada tanggal 25 Desember 2020 akan diadakan ibadah Natal jam 9 pagi via YouTube dan Facebook. Mari sama-sama kita merayakan Natal dengan penuh sukacita. Ibadah perayaan Natal Sekolah Minggu GB Salemba akan diadakan pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 jam 3 sore. Mari ajak anak-anak Bapak Ibu Saudara-saudari untuk mengikuti ibadah perayaan Natal ini. Anak muda GB Salemba akan mengadakan Natal via Zoom pada tanggal 18 Desember 2020 pada jam 7 sampai jam 9 malam. Bagi kamu yang berjiwa muda, jangan lewatkan ibadah Natal ini. Bagi jemaat yang belum bergabung di KUL dan rindu untuk bergabung di KUL, dapat menghubungi Kabid KUL Bapak Redi di nomor 0877 7151 3282. Di akhir ibadah, kita akan sama-sama menabur dengan cara men-scan barcode yang telah disediakan. Mari kita persiapkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Tata cara ibadah raya. Mempersiapkan diri kita dan seluruh anggota keluarga untuk sama-sama membangun mezbah, berpakaian rapi dan pantas selayaknya kita ibadah di gereja. Persiapkan Alkitab dan catatan. Hindari hal-hal yang dapat mengganggu suasana ibadah, tidak sambil makan atau minum dan mengobrol. Tetap mengikuti ibadah sampai selesai dan ditutup dengan doa berkat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita memperkatakan makna dari Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang penuh dengan Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara. Mari sama-sama yang ada di rumah-rumah kita boleh bangkit berdiri, boleh berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan kita yang dahsyat. Saya percaya semuanya dalam keadaan luar biasa. Amin.
Yang bersuka cita katakan yes. Katakan amin. Ayo sama-sama kita memuji Tuhan. Sekali lagi boleh berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Mari sama-sama kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita, Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Sebab kasih-Nya besar dalam hidup kita. Haleluya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Kasih yang begitu besar, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Mari sama-sama di rumah-rumah boleh berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, amin. Hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Saya rindu di rumah-rumah sekali lagi boleh berikan tepuk tangan lebih lagi bagi Tuhan kita. Sorakan haleluya. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Takkan berhenti memuji, haleluya, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Sekali lagi boleh berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Sorakan Tuhan Yesus dahsyat. Tepuk tangan lebih lagi bagi Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Kami mau berikan pujian penyembahan kami lebih lagi bagi Engkau Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan every praise is to our God. Every word of worship is one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah is to our God. Glory hallelujah is to our God. Every praise
my Savior, God my Savior, God my healer, God my deliverer. Yes, He is. Woo! Mari sama-sama God, God my Savior, God my healer, God my deliverer. Yes, He is. Yes, He is. Every praise is to our God. Every word of worship we wanna call. Every praise is to our God. Sing hallelujah, is to our God. Glory hallelujah is to our God. Every praise is to our God. Mari sama-sama angkat kedua tangan kita God. God my Savior, God my healer, God my deliverer. Katakan yes, God my Savior, hallelujah. Yes, He is. Ayo sekali lagi, God my Savior, God my Savior, God my healer, God my deliverer. Yes, He is. Oh God, God my Savior, God my healer, God my deliverer. Yes, He is. Yes, He is. Yes, He is. Every praise is to our God. Everyone of worship we wanna call. Every praise. Woo! Sing hallelujah. Sing hallelujah is to our God. Hallelujah. Every praise, every praise, every praise, every praise, every praise, every praise, every praise. Ayo lebih lagi, every praise is to our God. Mari sama-sama boleh berikan sorak-sorai, tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan kita yang dahsyat. Sorakan haleluya. Tepuk tangan lebih lagi bagi Tuhan kita yang luar biasa, bagi Tuhan kita yang dahsyat. Yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara di rumah-rumah. Sama-sama kita lebih lagi sembah Dia, puji Dia, dan naikkan syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Oh rapata karabaya syakara labara labara labaya syara labara labara. Oh rapata karalabaya syara labara labara. Oh rabaya syara. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku
anugerah-Mu yang ajaib. Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Biar ini menjadi pernyataan hidup kami kepadamu Tuhan. Kami bersyukur buat kasih-Mu yang besar dalam hidup kami Bapa. Sama-sama nyatakan, ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku, dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib. Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Betapa kagum ya Yesus, kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara sama-sama kita angkat kedua tangan kita. Betapa kagum, betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Betapa kagum Jesus, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Mari kita menyembah Dia Bapak Ibu Saudara. Oh kasih-Mu besar dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus. Mari
yang dahsyat. Haleluya, haleluya, haleluya. Jesus. Angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesus, kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Dan anugerahmu selalu mempesonaku. Yesus, kau terbaik. Yesus, kau termanis di dalam hidupku. Mari lebih lagi katakan sama Tuhan. Haleluya. Yesus, kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di segenap jalanku. Dan anugerahmu selalu mempesonaku. Yesus, kau terbaik. Yesus, kau termanis di dalam hidupku. Lebih lagi katakan, Yesus, kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di segenap jalanku. Dan anugerahmu selalu mempesonaku. Yesus, kau terbaik. Yesus, kau termanis di dalam hidupku. Yesus, kau terbaik. Kau termanis di dalam hidupku. Yesus, kau terbaik. Yesus, kau termanis di dalam hidupku. Haleluya. Haleluya. Benar ya Tuhan, Engkau anugerah yang luar biasa. Kalau saat ini kami boleh memasuki bulan Desember tahun 2020, di mana kami akan memperingati Natal ya Tuhan. Kami juga akan mengakhiri tahun 2020 ini. Tuhan Yesus, kami mau katakan
Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Tuhan, Kau melihat keadaan umat-Mu. Biarlah ketika kami memasuki Natal ini, kami semakin menyadari bahwa Engkau Tuhan yang baik. Kau tidak pernah merancangkan yang jahat bagi setiap kami semua. Biarlah anugerah-Mu, kasih-Mu boleh kami rasakan, Tuhan. Terima kasih Bapa, kalau sebentar kami mendengar firman-Mu. Berbicaralah bagi kami semua. Urapi hamba-Mu, urapi umat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah kami melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Hidup berkenan di hadapan-Mu hari-hari ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, saya percaya Tuhan Yesus sangat baik bagi setiap kita semua. Apapun keadaan kita di akhir tahun ini, tetaplah kita mengucap syukur. Dan percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kita. Karena Dia Allah Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Biar kita mengakhiri tahun 2020 ini dengan ucapan syukur, dengan kemenangan yang dari Tuhan. Kita akan song-song di tahun 2021 dengan pengharapan, dengan iman, kasih kita kepada Tuhan. Jemaat Tuhan yang mau katakan amin. Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan ini saya kembali untuk menyampaikan firman Tuhan, sharing firman Tuhan kepada kita semua mengenai hidup yang berkenan. Sudah beberapa minggu ini saya menyampaikan supaya setiap kita yang Tuhan inginkan, yaitu mengejar yang namanya perkenanan Tuhan. Saya percaya orang yang mengejar apa yang berkenan kepada Tuhan hari-hari ini, dia pasti akan mengalami tahun dimensi yang baru. Karena tahun 2020 ini adalah tahun dimensi yang baru. Saya percaya kapasitas rohani kita, kapasitas iman kita, kapasitas kehidupan kita akan diperluas oleh Tuhan. Sehingga kita memasuki dimensi yang baru. Asal apa Saudara? Asal kita sungguh-sungguh menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita akan belajar, kemarin kita sudah belajar di kehidupan Daud. Saya juga sampaikan tentang Tuhan Yesus, teladan agung kita, bagaimana berkenan kepada Bapa di sorga. Dan saat ini saya akan menyampaikan, ada satu tokoh di Alkitab bernama Henok yang juga mendapatkan predikat berkenan kepada Tuhan. Kita buka Ibrani pasal 11 ayat yang ke-5. Firman Tuhan berkata, karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan lagi karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Tuhan. Untuk firman Tuhan katakan amin. Bapak Ibu Saudara, Alkitab mengatakan ada satu orang di dalam perjanjian lama, satu pribadi yang tidak mengalami yang namanya kematian. Alkitab katakan dia diangkat oleh Tuhan dan dia tidak ada lagi. Itulah yang namanya Henok, Bapak Ibu. Dan saya percaya melalui peristiwa ini, saya percaya yang namanya pengangkatan itu pasti ada. Yang namanya peristiwa rapture itu pasti ada. Dan kita tahu di kitab Tesalonika juga mengatakan bahwa ketika penghulu malaikat itu meniupkan sangkakala, maka dikatakan Tuhan Yesus akan datang, akan turun dari sorga di angkasa. Dan kita yang masih hidup akan diubahkan. Orang yang mati dibangkitkan dan bersama-sama menyongsong Tuhan di angkasa, yang kita sebut dengan peristiwa rapture. Saya mau tanya Bapak Ibu Saudara, siapa yang rindu, yang mau untuk mengalami pengangkatan atau rapture? Angkat tangannya. Haleluya.
Saya percaya kita semua rindu. Dan inilah keinginan Tuhan dan inilah kerinduan Tuhan bagi setiap kita ketika Dia datang nanti. Maka kita semua mengalami pengangkatan atau rapture. Nah, kita belajar dari Henokh. Ternyata Alkitab katakan, sebab sebelum ia terangkat. Coba, sebelum ia terangkat, dikatakan ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Dari ayat ini saya percaya orang yang akan mengalami pengangkatan adalah orang yang mendapat predikat hidup berkenan kepada Tuhan. Katakan amin. Oleh sebab ini yang begitu kuat yang Tuhan sampaikan kepada saya melalui gembala sidang kita. Bagaimana kita harus hidup mengejar perkenanan daripada Tuhan Yesus Kristus. Yang mengerti katakan amin. Nah, mari kita akan lihat tentang kehidupan Henokh sehingga ia mendapatkan predikat berkenan kepada Tuhan. Kita buka Kejadian pasal yang kelima ayat 21 sampai dengan ayat ke-24. Kejadian pasal 5 ayat 21 sampai dengan ayat 24. Dikatakan begini Bapak Ibu Saudara. Setelah Henokh hidup 65 tahun, ia memperanakan Metusala. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah itu ia memperanakan Metusala. Dan ia memperanakan laki-laki dan perempuan. Jadi Henokh mencapai umur 365 tahun. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi. Sebab ia telah diangkat oleh Allah. Ternyata di dalam kitab Kejadian pasal 5 ayat 21 sampai 24. Kita mendapatkan Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kehidupan Henokh. Apa yang dilakukan Henokh. Sehingga ia mendapatkan predikat berkenan kepada Allah. Dan dalam ayat di kitab Kejadian dengan jelas dikatakan Henokh hidup bergaul dengan Allah. Dikatakan ketika dia umur 65 tahun dia hidup bergaul dengan Allah selama 65 tahun. Dan ketika dia memiliki anak yang bernama Metusala, dia menambahkan yang namanya berketetapan hati untuk yang namanya lebih lagi hidup bergaul dengan Allah. Dan pada akhirnya dicatat dalam Alkitab 365 tahun Henokh hidup bergaul dengan Allah. Bapak Ibu Saudara, inilah yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita. Selama kita hidup di bumi ini merupakan kesempatan bagi kita. Untuk apa? Untuk kita membangun hubungan kita dengan Tuhan. Membangun hidup bergaul karib akrab dengan Tuhan Yesus Kristus. Yang mengerti katakan amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau dari sisi waktu, Henokh ini hidupnya singkat di dunia ini. Ketika kalau diukur dari yang namanya orang-orang yang hidup pada zamannya Henokh. Henokh hanya hidup 365 tahun. Artinya hidupnya termasuk singkat. Karena waktu itu orang bisa mencapai umur sampai 900 tahun, 800 tahun, 700 tahun. Henokh hanya 365 tahun. Jadi Bapak Saudara, dari sini kita dapat pelajaran. Bukan berapa lamanya kita hidup di dunia ini yang paling penting. Tetapi selama kita hidup di dunia ini, kita melakukan apa? Itu yang lebih penting. Katakan amin. Puji Tuhan. Kalau kita dianugerahkan umur yang panjang. Dan itu yang Tuhan inginkan. Dan itu yang Tuhan janjikan. Bagi kita semua. Biarlah umur yang panjang. Biarlah hidup yang merupakan anugerah dari Tuhan. Kita isi dengan sebaik-baiknya. Dengan hidup memuliakan Tuhan. Amin. Kita seperti Henokh. Apa yang dia lakukan? Yaitu bergaul dengan Allah. Saya merenungkan kisah tentang Henokh ini. Bapak Ibu Saudara, Henokh bukan berarti dia tidak punya tantangan dalam hidup. Bukan berarti tidak punya permasalahan dalam hidup. Henokh punya tantangan. Henokh punya permasalahan dalam hidup. Dan Henokh juga memiliki keluarga.
punya istri dan anak-anak. Dia mencari nafkah. Dia juga punya kesibukan. Tetapi kesibukan, ya, kegiatan rutin sehari-hari, fungsi Henok di dalam dunia ini tidak menghalangi hidupnya untuk melakukan kehendak Tuhan, mengejar apa yang berkenan kepada Tuhan, yaitu bergaul karib dengan Tuhan. Demikian juga kehidupan kita. Apapun yang kita kerjakan hari-hari ini, Bapak Ibu Saudara, di dunia ini, jangan menghalangi kita untuk kita dapat bergaul karib dengan Tuhan. Yang mengerti beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saya merenungkan lagi tentang Henok ini. Dari mana Henok ini tahu bahwa ini yang disukai oleh Tuhan? Ini yang disukai Allah, yaitu apa? Memiliki hubungan yang karib, yang erat. Bapak Ibu Saudara, coba kita lihat di dalam kitab Yudas. Henok memang, kisah Henok tidak banyak tertulis dalam Alkitab. Tapi luar biasa, dia dapat predikat berkenan kepada Tuhan. Haleluya. Dalam Yudas dicatat begini, juga tentang mereka, Henok, keturunan ketujuh dari Adam, telah bernubuat katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya, hendak menghakimi semua orang, dan akan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik, karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan, dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Mereka itu orang-orang menggerutu dan mengeluh tentang nasibnya, hidup menuruti hawa nafsunya, tetapi mulut mereka mengeluarkan perkataan-perkataan yang bukan-bukan. Mereka menjilat orang untuk mendapat keuntungan. Bapak Ibu Saudara, ternyata Alkitab mencatat Henok ini tuh keturunan ketujuh dari Adam. Kalau kita teliti kitab Kejadian, maka kita akan mendapatkan ketika Henok lahir, maka Bapak Ibu Saudara, Adam itu masih hidup. Saya percaya dari mana Henok tahu yang namanya Tuhan itu suka, ya, apa yang menjadi keinginan Tuhan yang harus dia lakukan. Saya percaya ketika saya renungkan, dia tahu ini dari yang namanya cerita daripada kakeknya. Mungkin dia dengar cerita dari Adam, kemudian dari keturunan-keturunan Adam yang ada. Dia dengar cerita bagaimana Adam bergaul dengan Allah ketika di Taman Eden. Begitu indah, luar biasa. Waktu itu belum ada kitab suci. Dan cerita turun-temurun tentang Taman Eden, tentang Adam yang bergaul dengan Tuhan di Taman Eden, itu saya percaya pasti didengar oleh Henok. Dan inilah yang membuat Henok mengambil keputusan untuk bergaul dengan Allah. Bapak Ibu Saudara, kita memiliki Alkitab. Ada cerita-cerita di dalam Alkitab yang seharusnya memberikan inspirasi kepada kita. Apa yang kita harus lakukan untuk hidup berkenan kepada Tuhan? Yaitu bergaul dengan Tuhan. Saya hari-hari ini merenungkan mengenai keluarga-keluarga, salah satunya. Sebagai orang tua, hari-hari ini kita bertanggung jawab untuk apa? Mendidik anak kita. Yang kita wariskan bukan hanya harta. Yang kita wariskan bukan hanya pengetahuan, kepintaran secara duniawi. Tetapi kita harus juga mewariskan hidup. Dan bagaimana anak kita untuk bersikap kepada Tuhan. Tugas orang tua lah untuk yang namanya mengajarkan anak-anak, untuk yang namanya bergaul karib dengan Tuhan. Sudah hampir 9 bulan kita tidak ada sekolah minggu, Bapak Ibu Saudara. Saya terus berdoa untuk anak-anak sekolah minggu, supaya iman mereka makin kuat di dalam Tuhan. Amin. Itu menjadi tanggung jawab siapa? Menjadi tanggung jawab orang tua yang mengajarkan untuk mereka tetap beribadah, untuk tetap membangun hubungan dengan Tuhan. Katakan amin. Ya, saya saya kemarin berapa waktu lalu dengar cerita
Bagaimana ada anak bunuh diri karena mengalami depresi, mengalami stres. Akibat apa? Akibat di rumah saja, belajar dari jarak jauh. Dia mengalami stres karena dia tidak bisa mengikuti dengan baik. Ketika dia cerita sama ibunya, ibunya menganggap angin lalu. Gitu loh. Bahkan dia dimarahin. Tapi kemudian apa yang terjadi? Dia mencoba mencari informasi di internet. Dan dia menemukan film, ya, bagaimana menghadapi stres, yaitu dengan cara bunuh diri. Dan ceritanya Bapak Ibu Saudara, anak ini kemudian bunuh diri. Satu hal yang menyedihkan sekali. Oleh sebab itu saya berpesan kepada orang tua, kepada bapak, kepada ibu, papa, mama. Ayo hari ini, perhatikan anak-anakmu, perhatikan iman mereka. Apa yang mereka tonton, apa yang mereka lihat melalui gadget yang ada di tangan mereka. Haleluya, Tuhan mau anak-anak kita juga bergaul karib dengan Tuhan. Inilah yang didapatkan oleh Henokh melalui, saya percaya melalui Adam dan keturunan-keturunan daripada Adam sampai pada Henokh. Sehingga dia memutuskan untuk bergaul karib dengan Tuhan. Dan kemudian Bapak Ibu Saudara, apa yang mendorong Henokh untuk yang namanya bergaul karib dengan Tuhan? Dijelas dalam Yudas ini berkata, bahwa Henokh itu mendapatkan pewahyuan tentang yang namanya hari penghakiman. Kita juga Bapak Ibu Saudara sudah tahu bahwa satu ketika nanti Raja di atas segala raja, Tuhan Yesus Kristus akan datang kembali. Dia datang kembali bukan sebagai juru selamat, tetapi dia datang kembali sebagai hakim yang adil. Masing-masing kita akan menghadap tahta pengadilan Kristus. Ada yang namanya hari penghakiman. Oleh sebab itu Bapak Saudara, biarlah sama seperti Henokh. Untuk mempersiapkan diri menghadapi hari penghakiman itu, Henokh bergaul karib dengan Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan, tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Saya mencatat ada 3 hal ciri orang bergaul karib dengan Tuhan. Orang seperti apa yang bergaul karib dengan Tuhan? Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, orang yang bergaul karib dengan Tuhan, orang tersebut rela meninggalkan dosa dan keduniawian. Kalau kita katakan kita bergaul karib dengan Tuhan, kita mau bergaul karib dengan Tuhan, maka kita harus rela meninggalkan dosa dan keduniawian. Katakan amin. Kita masih hidup di dalam dunia, tetapi kita tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Tanpa kekudusan, tidak ada satu orang pun dapat melihat Allah. Siapa yang boleh naik ke gunung kudus Tuhan? Mereka yang murni hatinya, yang bersih tangannya, yang tidak menyerahkan lidahnya, perkataannya kepada penipuan dan sumpah palsu. Orang seperti itulah yang dapat bergaul karib dengan Tuhan. Yakobus pasal 4 ayat 4-8 berkata, hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingini cemburu. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan Allah menentang orang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Orang yang bergaul karib dengan Allah rela meninggalkan dosa dan tidak terikat dengan yang namanya dunia. Tidak membangun persahabatan dengan dunia, tetapi dia membangun hubungan dengan Tuhan Yesus Kristus. Yang mengerti ini katakan amin. Bilang kiri kanannya, kalau ada orang di kanan kirinya, bilang, ayo bergaul karib dengan Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara,
Arti daripada nama Henokh itu artinya dedikasi. Dipersembahkan. Biarlah hari-hari ini kita yang mau bergaul karib dengan Tuhan, dedikasikan dirimu. Persembahkan dirimu bukan untuk melakukan dosa. Gunakan anggota-anggota tubuhmu bukan untuk melakukan kejahatan, tetapi dedikasikan, gunakan seluruh keberadaan tubuhmu untuk yang namanya memuliakan Tuhan, untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Itulah orang-orang yang bergaul karib dengan Tuhan. Katakan amin. Biar di akhir tahun ini Bapak Ibu Saudara, kita merayakan, memperingati Natal yang luar biasa di tahun 2020 ini. Biarlah kita kembali ke kasih yang mula-mula, kembali kepada Tuhan, kembali sungguh-sungguh untuk hidup bergaul dengan Tuhan. Karena Tuhan Yesus baik bagi setiap kita. Haleluya, haleluya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu Saudara, orang yang bergaul karib dengan Tuhan, dia pasti rindu untuk selalu berada di dalam hadirat Tuhan. Ada satu kerinduan untuk terus ada dalam hadirat Tuhan. Itulah orang yang bergaul karib dengan Tuhan. Dia selalu rindu untuk ibadah. Meskipun ibadah kita hari-hari ini terbatas secara online, tetapi ketika dia lakukan ibadah secara online, itu benar-benar lahir dari yang namanya kerinduannya kepada Tuhan. Dia dapat merasakan hadirat Tuhan meskipun dia ibadah secara online. Dia dapat merasakan hadirat Tuhan meskipun dia ibadah, doa sendirian di rumah, Bapak Saudara. Dan dia juga antusias untuk yang namanya tetap ikut cool meskipun melalui aplikasi Zoom. Katakan amin. Itu orang bergaul dengan Allah, dia rindu selalu untuk berada dalam hadirat Tuhan. Ini menjadi pergumulan saya dan hamba-hamba Tuhan hari-hari ini. Saya melihat di gereja, ya, mungkin ada yang mendengar melalui YouTube ini. Ada jemaat yang mendengar. Ayo segera berbalik kepada Tuhan. Jangan tinggalkan persekutuanmu. Saya mendengar laporan dari gembala-gembala kul. Ada beberapa dari anggota-anggota kul yang saat ini sudah undur dari yang namanya kul. Saya tidak tahu apa alasannya. Bahkan banyak daripada mereka ketika ditelepon nggak mengangkat. Ketika di WA tidak balas. Saya banyak mendengarkan laporan itu. Dari anggota 10 jadi 5. Saya bingung, kemana? Padahal Bapak Ibu Saudara, kalau bicara pulsa, hari-hari ini yang namanya internet bukan jadi halangan lagi bagi kita. Tapi saya juga bingung, kenapa? Untuk yang namanya bersekutu melalui Zoom, susahnya minta ampun. Saya berdoa, biarlah di bulan Natal ini kita kembali Bapak Ibu Saudara melakukan yang semula kita lakukan. Ayo bangkit kembali. Bangkit kembali, kita butuh Tuhan dalam hidup kita. Bangun hubunganmu dengan Tuhan. Baik secara pribadi maupun sama-sama dengan jemaat yang lainnya. Baik itu melalui kul salah satunya. Bapak Ibu Saudara, coba ini tuntunan Tuhan bagi kita. Coba kita lihat, buka Markus pasal 1 ayat 35 sampai 36 berkata begini. Teladan agung kita Tuhan Yesus Kristus. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Bapak Ibu Saudara, orang yang bergaul karib dengan Tuhan, dia rindu hadirat Tuhan. Dia buktikan apa? Ketika pagi bangun tidur, dia datang mencari Tuhan. Tuhan Yesus teladan agung kita memberikan contoh bagi kita. Setiap pagi Tuhan Yesus datang ke tempat yang sunyi. Untuk apa? Untuk berdoa, bersekutu dengan Bapanya di sorga. Amin. Hari-hari ini yang Tuhan mau ini. Alkitab katakan cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya.
maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ayat ini Bapak Saudara, ini berbicara setiap hari. Apa yang kita cari terlebih dahulu ketika kita bangun pagi. Saya berdoa biar jemaat Tuhan hari-hari ini bangun pagi. Apa yang dilakukannya? Cari Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Sama seperti Mazmur pasal 5 berkata ayat 3. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Katakan amin. Haleluya. Bapak Saudara, ini lagu hari ini sangat senang saya nyanyikan. Haleluya. Tuhan, pada waktu pagi Kau mendengar seruanku. Katakan sama Tuhan. Tuhan, pada waktu pagi Ku mengatur persembahan bagimu. Angkat tangan kita, katakan. Ku sembah Kau, Tuhanku cinta Kau, Yesusku, angkat tanganku menantikan Kau Tuhan. Katakan amin. Katakan yes. Ayo, waktu pagi. Ini Daud juga memberikan contoh teladan bagi kita. Tiap pagi dia datang mencari Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Bapak Saudara, mengakhiri tahun 2020 ini Tuhan menuntun kita, gereja kita, untuk mengadakan apa? Mengadakan yang namanya morning blessing. Jadi setiap hari Sabtu jam 5 pagi kita akan sama-sama kumpul melalui aplikasi Zoom. Untuk apa? Untuk melakukan Mazmur pasal 5 ayat 3 ini Bapak Saudara. Saya mengajak semua jemaat, ayo jangan malas-malas bangun pagi. Dimulai dari mana? Dari hari Sabtu dulu deh. Kita sama-sama. Tapi biarlah hari Sabtu itu yang sudah kita lakukan selama 2 kali, biarlah ini menjadi satu momentum. Biarlah jadi satu kegerakan. Sehingga bukan hanya hari Sabtu jam 5 pagi kita sama-sama bangun, cari Tuhan. Tetapi hari-hari yang lain, di rumah masing-masing, pribadi-pribadi, umat Tuhan punya jam doa dengan Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan. Kenapa? Karena rindu akan hadirat Tuhan. Yang mau ini katakan amin. Ayo sekali lagi saya ajak Bapak Ibu Saudara semua jemaat Tuhan untuk bergabung dalam ibadah morning blessing setiap hari Sabtu jam 5 pagi. Untuk kita mempersiapkan diri kita mengakhiri tahun 2020, memasuki tahun 2021. Saya percaya ada sesuatu yang dahsyat yang Tuhan akan kerjakan. Haleluya. Kemudian Bapak Saudara yang ketiga, orang yang bergaul karib dengan Tuhan. Maka yang ketiga dikatakan, orang yang bergaul karib dengan Tuhan, maka hidupnya akan menjadi seperti Kristus. Kalau dia katakan dia bergaul karib dengan Tuhan Bapak Saudara, maka saya percayakan ada perubahan yang nyata di dalam kehidupannya. Orang boleh mempunyai pengetahuan teologi yang hebat, hafal ayat Alkitab, itu bagus. Tetapi yang lebih penting Bapak Saudara, orang yang bergaul karib dengan Tuhan, dia akan mengalami perubahan hidup. Semakin hari hidupnya semakin serupa dan segambar dengan Tuhan Yesus. Amsal 13 ayat 20 berkata apa? Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Ketika kita bergaul dengan Allah, saya percaya kita akan semakin serupa dan segambar dengan Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin. Ini tahun dimensi yang baru. Di tahun 2021, Tuhan berbicara kepada gembala sidang kita Pak Niko, bahwa tahun 2021 adalah tahun integritas. The year of integrity, Bapak Ibu Saudara. Ini berbicara apa? Ini berbicara mengenai karakter Kristus. Bagaimana supaya kita memiliki integritas, karakter Kristus dalam hidup kita.
bergaullah karib dengan Tuhan. Saya percaya orang yang bergaul karib dengan Tuhan, dia hidupnya akan diubahkan semakin hari serupa dengan Tuhan. Siapa yang mau serupa dengan Tuhan Yesus, angkat tangannya. Ayo bangunlah hubunganmu, bergaullah karib dengan Tuhan. Hidup terus dalam doa, pujian, penyembahan, baca Alkitab, lakukan segala sesuatu bukan untuk manusia tetapi untuk Tuhan. Haleluya. Bapak saudara, yang pertama tadi orang bergaul karib dengan Tuhan, dia rela tinggalkan dosa dan keduniawian. Yang kedua, orang yang bergaul karib dengan Tuhan selalu rindu untuk berada dalam hadirat Tuhan. Kemudian yang ketiga, orang yang bergaul karib dengan Tuhan, maka dia akan mengalami perubahan dalam hidupnya, semakin serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berdoa. Bapa, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Kami sudah dengar. Roh Kudus, urapi kami semua. Dan bawa kami, berikan kekuatan bagi kami untuk melakukan firman-Mu yang kami dengar hari ini. Kami mau hidup bergaul karib dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saya percaya Tuhan akan memberkati kita mulai perjamuan kudus ini. Firman Tuhan berkata, setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, kita mengingat-ingat akan pengorbanan Tuhan, akan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari saya mengajak Bapak Saudara untuk merenungkan kebaikan Tuhan. Pejamkan matamu, buka hatimu, arahkan ke Tuhan. Tuhan, siapakah kami ini? Sebelum kami kenal Tuhan, kami manusia berdosa. Upah dosa adalah maut. Namun Kau jadikan dosa supaya kami dibebaskan dari dosa. Tuhan Yesus, Kau angkat aku jadi anak-Mu. Kau bela, Kau jagai. Kau tegur ketika aku salah. Bapak Saudara, ikutin kata-kata saya, bilang, Tuhan Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik kepada saya. Mari renungkan kebaikan Tuhan. Tuhan mau kita makan Bapak Saudara dengan benar. Artinya tidak menyimpan dosa, iri hati, sakit hati, atau dosa apapun juga. Oleh sebab itu mari kita memeriksa keadaan kita. Minta ampun sama Tuhan, bereskan, tinggalkan dosa. Bapa, ampuni aku, kuduskan, layakkan basuh dengan darah-Mu yang kudus. Sucikan umat-Mu, kuduskan, layakkan untuk sehidangan dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap. Katakan amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Mari angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, bukankah roti yang kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan anggur di tangan kananmu tinggi-tinggi. Demikian juga Ia mengambil cawan, sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, bukankah cawan anggur yang kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Angkat kedua tanganmu. Katakan sama Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Ayo keluarkan suara, jangan diam. Bilang terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Ora baba. Mari jemaat Tuhan yang ada di rumah-rumah, angkat tanganmu, buka hatimu. Bapakku berdoa untuk umat-Mu yang sedang mengangkat tangan saat ini. Biarlah berkat-Mu saat ini mengalir bagi mereka. Berkat kesehatan, berkat kelimpahan, keuangan, ekonomi, bahkan terlebih lagi berkat rohani. Limpahkan dalam nama Tuhan
Engkau yang sakit, terima kesembuhan. Ora baba baba baba. Ora laba 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 laba. Ora baba baba baba. Hubungan suami istri dipulihkan di dalam nama Yesus. Keluarga-keluarga dipulihkan dalam nama Yesus. Terima berkat Tuhan, terima pemulihan, terima kesembuhan, terima mujizat dalam nama Yesus. Hidupmu tidak sama lagi. Engkau semakin mengasihi Tuhan, mengasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri. Terima. Ora batakara laba laba. Ora laba 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 laba. Ora baba 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 baba. Mari ucapkan syukur pada Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Segala hormat pujian bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus katakan amin. Haleluya. Tuhan memberkati. Haleluya, puji nama Tuhan. Saya percaya semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Yang diberkati boleh lambaikan tangannya di rumah masing-masing. Puji nama Tuhan. Saat ini kita diberi kesempatan untuk menabur. Mari sama-sama kita menabur, memberi persembahan dengan cara melakukan scan di barcode yang sudah tersedia. Selamat menabur. Tuhan Yesus memberkati. Oh yeah. Kita percaya perlindungan Tuhan sempurna dalam kehidupan kita. Mari kita imani dan perkatakan terus Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan teratuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Kau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertainya dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Ya puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita sudah membawa persembahan kita kepada Tuhan melalui ibadah ini. Saya percaya setiap apa yang Bapak Saudara persembahkan kepada Tuhan, Tuhan kita Allah yang baik. Ketika kita memberi dengan sungguh-sungguh, dengan hati mengasihi Tuhan, saya percaya Tuhan sudah menyiapkan upah bagi setiap kita semua. Terima kasih Bapak Ibu Saudara, persembahan Bapak Saudara untuk menopang pekerjaan Tuhan, baik di GBI Salemba maupun juga di GBI Cibubur Times Square.
kita ada hari ini, itu semua anugerah Tuhan. Dan Tuhan memakai Bapak Ibu Saudara menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan di gerejanya di tempat ini. Puji Tuhan, saya akan berdoa untuk persembahan Bapak Ibu Saudara, untuk persepuluhan, untuk persembahan khusus, untuk ucapan syukur yang Bapak Ibu Saudara sudah persembahkan, untuk yang namanya pelunasan gedung gereja kita yang ada di GBI Cibubur Times Square, dan juga untuk persembahan ibadah Raya Star Diakonia. Haleluya, Bapa dalam sorga, hamba berdoa untuk anak-anak-Mu yang sudah membawa persembahan mereka. Tuhan Yesus, biarlah pelipat gandaan terjadi dan tumbuhkan buah-buah kebenaran. Buat apa yang mereka kerjakan berhasil, beruntung. Mereka kembalikan persepuluhan, bukakan tikap-tikap langit, curahkan berkat sampai kelimpahan. Penuhi lumbung mereka dengan gandum, anggur, minyak yang daripada Tuhan. Pelihara umat-Mu secara ajaib di masa-masa yang sulit ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Saudara, kita akan berdoa juga untuk gembala sidang kita. Kita berdoa untuk bangsa kita. Bapak, kami berdoa untuk gembala sidang kita. Kami Tuhan, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo. Berkati gembala sidang kami Tuhan. Berkati Pak Niko dan keluarga besar. Berkati juga seluruh 4 wakil gembala sidang dan keluarga besar. Berkati karayon kami dan juga keluarga besar. Lindungi ya Tuhan. Teruslah tuntun gereja-Mu ini melalui gembala sidang kami, melalui pemimpin kami ya Tuhan. Untuk kami terus mempersiapkan diri menjadi umat yang layak bagi-Mu. Terima kasih Tuhan, terus urapan-Mu turun. Untuk gembala sidang, wakil gembala sidang, untuk karayon, untuk juga gembala cabang yang ada. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik. Kau sangat baik Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Mari Bapak Saudara angkat tangan kita. Kami dalam doa puasa hari-hari ini Tuhan. Kami memberkati Indonesia dalam nama Yesus. Kami angkat tangan kami. Kami percaya sesuatu yang besar terjadi atas Indonesia. Dan kami mau katakan damailah Indonesia. Damailah Indonesia. Di dalam nama Yesus. Pentakosta yang ketiga terjadi atas Indonesia. Indonesia menang atas COVID-19. Indonesia menang atas resesi ekonomi. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tolong untuk negara kami Tuhan. Jagai negara kami. Urapi berkati presiden kami Tuhan. Wakil presiden dan seluruh pemerintah pusat sampai ke daerah. Tuhan kami berdoa. Biarlah vaksin yang sudah ada. Biar Tuhan sendiri yang bekerja. Tuhan berikan hikmat terus untuk pemerintah. Dan seluruh rakyat Indonesia untuk bersatu. Menopang satu dengan yang lain. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Mari angkat kedua tangan kita. Kita akan akhiri ibadah kita. Terimalah berkat anugerah, damai sejahtera berlimpah-limpah daripada Allah Bapa yang dicurahkan melalui Anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis bersama Roh Kudus menyertai kita semua. Hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan katakan amin. Tuhan memberkati. Wow.